Ini udah rekam? Oh, udah rekam nih ya? Ya, oke. Selamat malam. Hari ini Malam Kak kita Robin, berjumpa ya. lagi pemirsa di rumah dengan saya, Pendeta Robin Simanjuntak di Indonesia dan Saudara Peter di Australia, tepatnya di Melbourne. Apa kabar? Baik. Baik Kak Robin, apa kabar? Puji Tuhan. Sehat ya? Baik juga, sehat, iya. Sebelum mulai Puji kita Tuhan, iya. buka dalam doa dulu ya. Iya, oke. Allah kami datang kepadamu, kami menyerahkan waktu kami pada saat ini, supaya Engkau beracara dengan firman, dengan bincang-bincang kami, untuk boleh menjadi berkat bagi sesama kami, terlebih masyarakat Indonesia yang ada di Australia maupun yang ada di Indonesia sendiri. Berkatilah kami Tuhan, kami menyerahkan waktu selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Apa kabar Baik, Kak Robin? kabar baik, sudah lama kita nggak berjumpa ya. Iya, sudah lama tak bersua. Terakhir kali berjumpa Peter itu waktu Peter ini menikah ya. Waktu itu kita datang di Tangerang, ya kan? Dengan Christina 2009 itu. tentunya. 2009 ya. Iya. Berangkatnya ke ini gimana? Ke Australia? Langsung atau berapa bulan kemudian? Enggak. 2 tahun. 3, sorry. Oh, sorry, 22. 2011 lebih tepatnya ya. 2011 ya. Iya. Eh, Nah, boleh nih ya. Kita hari ini pemirsa akan membahas tema tentang proses and result ya. Sebagaimana orang kerja pastilah harus melalui proses-proses yang panjang. Sebagaimana Peter juga melalui proses-proses yang panjang untuk bisa sampai ke Australia, lalu kerja, lalu katakanlah mencapai satu titik tertentu dalam hidup ya. Entah itu udah sukses atau belum itu relatif ya. Nah, hasilnya bagaimana dan melalui proses yang seperti apa kita ingin bincang-bincang dengan saudara kita Peter dalam acara Mandat Budaya pada hari ini. Untuk itu saya mau bertanya nih, halo Peter, saya tanya tentang gimana apa yang membuat kamu itu tiba-tiba berniat untuk ke Australia bekerja begitu kan? Apakah memang direncanakan sejak masih kuliah, karena dulu setahu saya Peter itu kuliah ya dulu ya di Atmajaya Jogja. Apakah direncanakan atau memang tiba-tiba setelah menikah dengan Christina langsung memutuskan? Emang nggak pernah kerja dulu di Indonesia atau gimana nih? Nah boleh nih, banyak nih pertanyaannya nih. Iya. Kenalan dulu ya, Kak Robin. Ya Nama ya saya Peter, silakan. teman-teman. Halo teman-teman, nama saya Peter. Saya berasal dari Tangerang. Saya sempat berkuliah di Atmajaya Yogyakarta, tempat di mana saya bertemu dengan istri saya, juga bertemu dengan Kak Robin dan Kak Inta. Lalu sejak 2011 saya tinggal di Melbourne dan sudah menetap di Melbourne bersama Christina, istri saya, dan 2 orang anak kami yang lahir juga di Melbourne. Usia mereka 10 dan 6 tahun, dua-duanya laki-laki. Nah, menjawab pertanyaannya Kak Robin ini, bagaimana awalnya ke Melbourne? Nah, 2009 itu kami menikah. Tidak ada terpikir untuk bermigrasi ke luar negeri. Namun memang ada satu kegalauan dengan suasana kerja kami yang saya bidang accounting pada saat itu bekerja di tax consultant di Wisma Antara itu di seberang Monas ya kalau nggak salah ya. Iya bener, di belakangnya di seberangnya Bank Indonesia juga itu. Lalu Christina, istri saya bekerja di sebuah perusahaan oil service, saya tidak perlu sebutkan nama perusahaannya, yang pasti ini perusahaan Jerman, udah luar negeri. Saya yang suaminya aja kecipratan, apanya itu, fasilitasnya gitu loh, dari kacamata, gigi, kesehatan, general check up, itu gratis semuanya dibayarin sama perusahaan, Wow. istri. Iya. Nah, pada saat itu tiba-tiba, dengan suasana Jakarta yang begitu dan suasana kerja saya juga ya Kak Robin, saya tuh tax consultant tidur jam 2 pagi, ini terutama kalau akhir bulan gitu ya, tidur jam 2 pagi,
besok paginya Mhm. jam 8:30 sudah harus kerja lagi, gitu loh. Mmm. Setidaknya itu setiap bulan adalah 3 sampai 4 hari seperti itu, gitu loh. Tidak sehat gitu. Jadi kalau pulang istilahnya tank go ya, tank langsung go gitu jam 5 sore itu pulang, itu semua mata memandang. Lucu juga ya di Indonesia itu. Iya, jadi kayaknya nggak boleh gitu kalau pulang itu on time. Jadi saya kayak ya jadi kayak menciptakan rasa bersalah ketika saya harus, kalau pulang tenggo itu. Nah, itu salah satu kegalauan saya gitu ya. Sementara Christina, istri saya itu galau dengan suasana, apa itu, eee, polusi, Lingkungan kerja, terus lingkungan kerja, ya sudah pasti polusi ya? juga itu. Iya, dan apa ya, ketidakramahan dengan lingkungan kali ya, kami Mmm. bukan kami, tapi lebih tepatnya Christina karena dia cewek itu sering merasa rasis dan apa ya, dilecehkan gitu kalau di jalan gitu kayak Dilecehkan? Mmm. di-sweet-sweet-in gitu sama abang-abang gitu. "Halo Neng, halo Mmm. Ci," gitu-gitu. Jadi dia merasa kayak dilecehkan gitu, dia nggak suka gitu. Nah, kita Mmm. sebenarnya ada opsi waktu itu, saya punya sepupu di Singapura. Nah, Singapura ini, eee kurang fair sebenarnya. Mereka sudah membuat list universitas mana aja yang bisa mengajukan permanent resident, gitu. Mhm. Jadi sejak 2010 kami udah mulai hunting nih, yang dekat-dekat dulu deh. Pertama Singapura dulu, terus sejak cari-cari tahu adalah sekitar 2 3 minggu gitu ya. Dapatlah info itu tadi yang nama universitas yang bisa mengajukan permanent resident dan sayangnya Atmajaya Jogja waktu itu tidak masuk gitu. Saya kurang tahu sekarang apakah udah masuk apa enggak. Jadi kita kecewa waktu itu, ah udah deh, mana lagi masa Brunei Darussalam atau, Malaysia gitu. Selang beberapa minggu kemudian, Mmm. om saya yang Iya. dari Sydney berkunjung ke Indonesia. Nah dia menceritakan pengalamannya begitu, eee jalur dia berbeda ya. Dia waktu itu kan bermigrasi sekitar tahun masih awal-awal lah. Australia itu masih membutuhkan Mmm. penduduk gitu loh. Sangat mudah sekali untuk pindah Mhm. ke Australia waktu itu gitu loh. Nah, cara dia itu sudah tidak bisa dipakai lagi gitu loh, Dipakai lagi ya? pada saat eranya kami gitu. Dan kebetulan, kami ternyata cukup memenuhi syarat untuk mengajukan permanent resident, yang syaratnya Mmm. melalui jalur skill ya sebutnya ya, skilled migrant gitu. Jadi jalur yang Mhm. berprofesi gitu loh. Nah syaratnya adalah, Mhm. harus minimal, Harus eee, bekerja ad dulu beberapa tahun? iya, pekerjaannya itu ada di occupation list-nya Australia. Australia butuh profesi yang sedang saya tekuni gitu, itu syaratnya, satu. Mmm. Salah satunya apa aja, accounting itu udah waktu itu masuk, sekarang udah nggak ada accounting Iya. kayaknya. Setiap tahun berganti-ganti Kak Robin, jadi kalau tahun ini enggak, kemungkinan tahun depan masuk gitu ya. Lalu Oh. kedokteran itu udah pasti, itu selalu ada kedokteran, Iya. medical, nurse gitu. Nah, hospitality gitu ya salah satunya. Nah, kita melalui skill accountant. Nah, waktu Oke. itu kita mempertimbangkan mau pakai skill saya atau skill-nya Christina. Nah, kita melihat bahwa Christina ada pengalaman di kantor akuntan publik yang cukup ternama di Jakarta, itu Big Four Mhm. ya. Maaf saya nggak bisa sebutkan juga, takutnya ini jadi promosi nanti. Dan ditambah lagi pekerjaan dia yang sekarang multi internasional, dan dia Mmm. punya cabang pula di Perth di Australia. Jadi, pikir kita, wah ini lebih diakui lah, di-recognition gitu loh. Pasti lebih gampang Mhm. gitu kita pikir gitu ya. Udah akhirnya kita pakai, Christina sebagai applicant-nya, saya dependent-nya gitu loh. Nah, Oke. istilahnya saya dompleng doang gitu. Nah, akhirnya kita apply ke agennya, terus agennya proses-proses ada sekitar 2 bulan gitu ya, 1 bulan, Mhm. 2 bulan gitu, terus selesailah intinya, dikirimlah aplikasi yang dibutuhkan itu ke Aplikasinya? Adelaide. Heeh, terus saya tanya dong, "Habis ini ngapain?" "Nunggu," kata dia. "Nunggu sampai kapan?" "Eee,
kita kurang tahu, terserah pemerintah Mm-mm. Australinya. Ini ada list nama-namanya di dinding kantornya itu, ini ada udah nunggu 1 tahun, yang ini udah 3 Waduh, tahun, yang ini 5 tahun. Mah, kita udah pasti gerah nih. panjang itu betul antar. Iya, kita udah gerah nih sama Jakarta. Iya, iya. Macetnya, apa, eee, harassment maksudnya bullying-nya segala macam udah nggak enak lah pokoknya. Nah, Iya. eee, agennya ini nawarin lagi, mau nggak ikut, nge-apply visa yang lain gitu loh. Maksudnya Mhm. kita apply lagi nih? Iya. Jadi duit lagi dong? Iya sih katanya, tapi lebih murah katanya, namanya Work and Holiday Visa. Pada waktu itu Mhm. kuotanya cuma 1.000 setahun, 1 tahun cuma 1.000 orang pada waktu itu, Mmm. tapi sekarang kayaknya lebih banyak deh, Work and Holiday Visa. Eee, Cuma bisa 1 kali seumur hidup, kalau dan Mmm. syaratnya umurnya harus di bawah 31 tahun waktu itu. Nah, kita memenuhi syarat nih, langsung apply, tes Iya. IELTS lagi, kan syaratnya harus mengajukan sertifikat tes IELTS ya, tes IELTS ini kayak TOEFL gitu, Kak Robin. Nah, Mhm. tes lagi, bayar lagi, terus kalau tes IELTS itu kan sekitar 1,5 juta bayarnya, Kak Robin. Waduh, Iya, itu iya. duit habis lagi jor-joran di situ, Mmm. tapi dapat visanya. Oke. Jadi iya, jadi wah ini kita kita udah pegang visa nih. Iya, siap. Pokoknya dihitung cuma bisa stay di dalam Australia 1 tahun. Oh, Visa visa ini harus dipakai, sementara ya? iya, visa ini bisa dipakai H-1 sebelum kadaluarsa gitu. Jadi H-1 sudah harus berangkat, Mmm. maksudnya H-1 kadaluarsanya, Kak Robin. Dia Mhm, berlaku mhm. kadaluarsa 1 tahun kemudian. Nah, saya masih bisa berangkat minimal 364 hari lagi. Maksimal, sorry, Mhm. maksimal 364 hari. Iya. Nah, kita akhirnya sekitar 6 bulan kemudian kita berangkat. 2011 Maret, iya Maret 2011 kita 10 Maret 2011 kita nyampe, eee, Mhm. Australia, Melbourne ya waktu itu, karena kebetulan nyari-nyari tiket, kita mau ke mana nih, ke Australianya. Tiket ke Melbourne itu yang paling murah dari AirAsia, karena kita Mmm. bokek. Syarat dari WHV itu, Work and Holiday Visa itu juga kita harus bawa uang cash $5.000 Kak Robin. Itu Mhm, betul. jadi saya Deposit lupa ya bilang, biasanya? enggak, itu harus bawa cash. Jadi tujuannya supaya Oke. ketahuan kalau kita tuh mau melancong, plus boleh bekerja Mmm. di situ. Boleh work, boleh holiday. Nah, makanya Boleh, boleh. visanya namanya Work and Holiday. Iya. Nah, saya lupa bilang, saya nge-apply permanent resident itu pun, saya habisnya sekitar 60 juta gitu ya, $6.000. Itu saya ngutang, Mmm. tante saya ada 7 orang apa berapa orang itu saya pinjemin. Nenek saya uangnya saya pinjemin semuanya. Tet 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 tet, semua saya pinjemin termasuk papa mama saya. Wah, saya pokoknya Tapi batal berangkat, ya akhirnya ya? nggak batal, bukan batal tapi lagi Oh, nunggu itu, heeh, masih lagi berlaku itu ya? proses. Masih lagi Jadi diproses yang itu. itu sudah Nah, diterima apply-nya, yang ini masih iya. proses tetap? Oke, oke. Yang permanent resident diproses, sudah dikirim ke Adelaide, tapi kan karena Mhm. kita nggak mau di Jakarta lagi, nggak mau nunggu, agennya nawarin Mhm. work and holiday visa, visa yang lain yang cuma 1 tahun. Mmm. Ya, Iya, gitu. iya. Kita berangkat dengan work and holiday visa waktu itu. Iya, iya. Setelah 6 bulan kemudian kalau nggak salah ya. Jadi Maret 2011 kita sampai di Melbourne. Nah, kerjalah saya, nggak langsung kerja sih, 2 minggu nganggur ya. Christina pertama kerja Mhm. di apa itu, kayak kantin punya orang Singapura, iya, cuma potong-potong sayur, gajinya Sebentar, sekitar itu baru berusaha mencari pekerjaan setelah tiba di sana ya? Sebelumnya waktu i di Indonesia belum ada bayangan tuh ya? Wah, itu butuh mmm, satu, apa ya, iman yang besar tuh untuk melangkah seperti itu, belum ada apa-apa di sana tersedia dari nol ya? ya betul sekali Kak Robin. Jadi waktu kita bilang nih, saya ngajuin resign nih, saya nih ngajuin resign ya, eee, para manajer di situ nanya dong, "Lu mau Mhm. pindah ke mana?" Eee, "Ke Melbourne, Ci, ke Melbourne kok," gitu. "Kerja apa lu di situ?" "Accounting." Ini kerja accounting atau?" "Enggak tahu kerja apa." "Hah? Nganggur?"
Ya nggak tahu juga, pokoknya belum dapat kerjaan. Lu gila ya? Lu udah married, eee, udah punya kerjaan mapan, udah settle, lu malah lepas, lu habis itu lu pergi dengan sesuatu yang di sono nggak jelas juga. Ya gimana ya, Ci, ya? Saya juga nggak tahu, saya juga saya ngerasanya, pergi aja deh pokoknya. Itu gimana ya, itu setidaknya ada 2 orang, Kak Ruben, yang ngomong kayak begitu ke saya gitu, "Lu udah gila ya? Mhm, Lu udah gila ya?" Nah, yang membuat kita nggak ragu itu adalah karena kita belum punya anak waktu itu. Jadi sudah married, mhm, memang kita menunda karena belum yakin juga arahnya mau kemana habis ini gitu ya, setelah menikah gitu. Jadi kita menunda memang. Nah, ternyata dibukakan jalan sama Tuhan bermigrasi gitu ya. Jadi mhm. setelah work and holiday visa itu saya 6 bulan di Melbourne, 9 bulan di Melbourne, yang artinya 3 bulan lagi itu visa work and holiday saya itu expired tuh, dan Habis. saya harus keluar dari Australia. Mhm, Tiba-tiba mhm. kami dapat kabar bahwa permanent resident-nya granted, di-approve gitu loh. Wah, Jadi kita begitu. iya, jadi setelah Mhm, 9 bulan kita keluar dari Melbourne, masuk lagi pakai permanent resident, begitu. Sambil bawa mmm, surat-surat dan mhm, semua mhm. yang pokoknya KTP apa segitu, bawa semua ke sini gitu. Tapi sempat balik lagi waktu mau habis masa work and holiday-nya itu, balik ke Indonesia dulu atau memang langsung stay di sana? Harus balik lagi, harus keluar Kak Ruben, harus Keluar dulu ya? keluar, Oke. terus masuk lagi dengan permanent resident, visa, Mhm, mhm, mhm. gitu, Oke, oke. iya, begitu Nah begitu itu dulu. Ada gimana pertanyaan tuh nggak? pengalaman prosesnya itu tuh, yang penting prosesnya itu mulai harus sampai nggak usah nunggu lama-lama nganggur, pokoknya kerja apa saja yang bisa dikerjakan, pokoknya bisa kerja gitu kan. Nah ini supaya pelajaran bagi orang-orang kita, mahasiswa-mahasiswa atau orang Indonesia yang memang mau jadi migran juga ya, pekerja Mhm, juga ke luar negeri, ke Australia, mungkin takut, nggak ada bayangan, khawatirnya besar. Nah, ini mungkin bisa jadi pelajaran nih, gimana tuh caranya? Karena di saya sana itu kan yang memang cukup dihargai itu adalah kalau orang asing kan pekerja-pekerja yang cukup ini ya, hard hard skill-nya aja mhm, ya. Maksudnya mhm, pekerja-pekerja ya jadi waiters, bartender, pemotong bulu domba dan lain sebagainya begitu ya. Sementara yang soft skill kan memang agak sulit ya awal-awal kayak gitu ya. iya. Saya harus akui bahwa saya belajar dari papa saya ya. Papa saya itu kerja banting tulang, dia sopir nganter kerupuk Hmm, gitu loh. Dia juga jualan kerupuknya, nggak malu gitu loh. Dia jualan di hmm, kereta-kereta ekonomi yang Tangerang, Jakarta gitu. Sampai kadang tuh ketemu teman saya gitu ya, jadi saya mikir, ini papa saya orang hebat menurut saya gitu ya. Jadi dia tuh mhm, kayak muka muka tebel, yang penting anak istri bisa makan. Saya udah betul, ada di betul. negeri anta beranta nih. Kalau Nggak ada yang kalau kenal ya, buat apa malu iya, gitu ya. nggak ada. Saya nggak ada yang kenal nih di sini. Kalau papa saya di sono Mhm, masih bisa malu karena ada yang kenal gitu ya, karena kan Tangerang ya mhm, seitu-itu aja, Kak Robin. Pasti, ketemu temennya si Peter, "Ih, ini kan temennya si Peter, ih, ini kan papanya si Peter." Pasti tahu gitu loh, satu 2 pasti ada di kereta itu. Lah ini saya udah di negara yang orang kagak ada yang kenal sama saya, terus apalagi yang harus saya mmm, pertahankan di sini? Saya butuh duit nih. Saya nggak pilih-pilih. Jadi kerjaan pertama kita adalah kita metik buah, Kak Robin, di perkebunan. Yang mmm, ternyata, maaf kata ini isinya banyak orang-orang ilegal di situ. mmm, Jadi dan cukup berat. Bayangin Kak Robin, yang tadinya saya kerja duduk di depan komputer cuma klak-klik, pakai mouse gitu iya, ya, tahu-tahu, laporan udah jadi gitu ya. Di sini tiba-tiba saya harus potong anggur, dari mhm, atas ke bawah, dari berdiri sampai jongkok. Saya sama Christina udah ngebutnya minta ampun, tapi kita yang paling lambat. Itu sampai mandornya mmm, marah terus sama kita. "Quick quick quick, cepetan!" Aduh gila, saya sampai nggak boleh bawa botol minum lagi. Bayangin Kak Robin, dari oh, jam 6 pagi breaknya jam 9, 3 jam kita keringetan, nggak ada minum, mhm, nggak boleh. Nggak breakfast-nya jam 9, 15 menit doang.
Hmm. 15 menit kerja lagi. Makan siang jam 12. Wah, kita cuma kerja 1 hari doang, nggak kuat. Habis itu kita, udahlah cari kerjaan yang sedikit lebih bersahabat lah. Nah, kerja di Nah, restoran. Di restoran ini lebih sedikit bersahabat, kita bisa minum kapan hmm. aja, terus apa, nah iya satu nih, di Melbourne itu air keran bisa diminumin. Jadi kita bisa minum langsung Hmm. gitu. Jadi sambil kerja saya saya 2 minggu kemudian dapat kerjaan jadi tukang cuci piring di ini boleh Oke. nyebutin nama restoran nggak ya? Boleh ya? Silakan, nggak ada yang kenal di sini. Iya, di sini ada ya saya waktu itu jadi tukang cuci piring di Esteller 77 di Melbourne ya, Oh, oh terus punya dari situ orang Indo juga ya, punya ternyata. orang Indo, iya. Hmm. Terus, di situ gajinya $10 1 jamnya. Wah Ya, ya. itu kecil banget itu sebenarnya. Tapi, daripada nggak makan ya kan, saya Ya. setidaknya 1 minggu saya dapatlah $500 gitu dari situ, $500 seminggu. Nah, Christina kerja di tukang apa itu, sama kayak restoran kecil gitu di kantin di food court gitu ya, Hmm. sama Hmm. 10 dia malah lebih murah kayaknya $9. Oh, Standarnya waktu itu $10 $9. Nah, habis itu, eee, kita temen share house saya, itu sebutnya apa ya kalau share house itu ya, temen ngekos ya istilahnya ya, itu hmm. naw nawarin saya, "Lu katanya accounting ya?" Ini orang Cina nih, Kak Robin, dia Hmm. beneran dari Shanghai apa dari lupa saya, pokoknya dia Oh ngomong ya? Mandarin lah. Iya, tapi dia ngomong bahasa Ya. Inggris ke saya gitu, "Lu katanya, accounting kan dulu?" "Iya." "Bisa Excel dong?" "Bisa lah, itu mah udah makanan setiap hari," saya bilang gitu. Hmm. Itu, warehouse, apa, gudang tempat gua kerja butuh orang nih yang bisa nyetir forklift sama Excel, bisa Excel Oh, gitu buat bikin report, laporan ya, gitu. ya. Ya udah saya masuk lah gitu. Saya bilang, "Saya nggak bisa nyetir forklift." "Nggak apa-apa, lu bisa belajar," katanya. "Nyetir forklift pelan-pelan aja dulu, lama-lama Hmm. bisa juga," gitu kan, nyetir forklift kayak nyetir mobil juga. Nah, saya di situ tuh Hmm. di pabrik plastik waktu itu. Itu bertahan di situ 7 tahun, 7 bulan. Lama itu, 7 tahun, 7 bulan. Cukup lama. Hmm. Iya. Nah, satu hal nih tentang budaya ya, Kak Ruben mulai nih masuk. Di Melbourne, eee, di Australia lebih tepatnya ya, itu ada yang namanya long service leave. Itu, Hmm. eee, cuti tambahan kalau kita sudah bekerja, eee, 7 tahun, minimal 7 Oke. tahun. Ini di Melbourne yang saya tahu, itu tidak bisa dicairkan kalau belum 10 tahun. Tapi mulai 7 Ya. tahun itu mulai nongol, mulai kelihatan itu, cutinya, berapa jam, Hmm. per minggunya setiap minggunya nambah nambah lagi. Jadi kalau udah kerja 7 tahun, perusahaan wajib memberikan 2 Hmm. macam cuti, yaitu cuti tahunan dan cuti yang namanya, long service leave. Ini kayak menunjukkan Oke. keloyalitasan gitu ya. Nah, tapi kalau kita resign, kalau kita berhenti, nah itu uang uang dari long service leave-nya yang selama 7 tahun itu bisa Bisa diuangkan. dicairkan. Iya, Hmm. kita dapat Oh. gitu, Oh, begitu. begitu. Iya, iya. Mhm. Ada kelipatan nggak setelah 8 tahun atau 9 tahun, itu Oh kelipatan enggak enggak ya? enggak, Oke, gitu. oke. Nah, dengan biaya hidup yang tinggi di Australia, bagaimana nih bisa survive dengan awal-awal penghasilan kalian yang katakanlah tadi kerja per jam dihargai $10 gitu ya, Christina 9, lalu kemudian meningkat lagi, ya itu lumayan ya setelah Mhm dapat di warehouse begitu, di pembukaan accounting. Nah itu bagaimana caranya nih? Karena biaya hidup juga kan tinggi ya. mhm. Eee, Sejujurnya bener kata, Bro Melki minggu lalu itu ya, di di Australia mau kerja apa aja pasti bisa hidup gitu. Saya waktu itu dengan $10 per jam aja sebenarnya $500 seminggu, ya setidaknya Christina juga dapat ya $500 juga gitu sekitar itu seminggu. Mhm. Itu $1.000 seminggu buat kita berdua itu cukup gitu ya. Hmm. Eee,
apalagi dengan kerja di restoran nih ada kelebihannya. Kita biasanya dikasih makanan, Mhm. misalkan pas break kita berhak untuk dapat makanan 1 kali, pas pulang dikasih makanan lagi buat pulang. Jadi Mmm. dari sisi, eee, makanan, uang, apa, perut lah istilahnya ya, uang ini Iya. nggak terpakai untuk makan gitu loh ya, tapi terpakai untuk akomodasi, bayar sewa kamar, begitu. Nah, eee, saya ada sekitar 1 tahun kalau nggak salah di STLR 77 sebelum dapetin warehouse ini, kerjaan di gudang ini ya. Dan kerjaan di gudang ini saya bukan kerjaan accounting Kak Robin, saya cuma disuruh bikin laporan, stok Mhm. dari produknya itu setiap bulannya, Oh, begitu, pakai Excel. Jadi itu cuma, gampang lah buat saya ya. Tapi mostly kerjaan sehari-hari itu fisik gitu loh, angkat-angkat, oke. jadi Iya. disusun di palet gitu, terus nanti dibungkus, di-wrap ya, dibungkus gitu. Terus nanti diangkat pakai forklift, ditaruh di truk gitu, sesuai orderannya, begitu. Ya Ya itu memang kerjaan saya, kalau bikin biji plastik. kalau kita lihat orang-orang kita yang ke sana ya, bukan hanya ke Australia tapi ke belahan negara lain pun ketika memulai karir mereka harus dari nol ya, seperti Chef Juna katakanlah sempat terkatung-katung ya, tidak langsung Mhm, seperti yang kita lihat jadi chef ya, tapi harus dari bawah, jadi pemotong, lalu jadi asisten chef, baru bisa jadi chef begitu ya. Dan mhm. orang-orang lain yang lain banyak sekali begitu. Tapi perjuangan mereka, kesulitan mereka memulai kerja itu ternyata mereka menuai satu hasil ya yang kita lihat ya. Sehingga dengan perjuangan awal yang berat, tapi mereka bisa melalui proses itu dan kemudian bisa dikatakan akhirnya survive. Apa itu rahasianya yang membuat mereka bisa seperti itu? Budaya apa yang membuat kita orang-orang Indonesia itu bisa survive di sana? Tidak milih-milih ya, jangan jangan milih-milih kerjaannya, itu pertama ya Kak Robin ya. Itu Hmm. tapi itu Mhm. eee, kalau memang tujuannya saya punya teman, dia kebetulan memang pilih-pilih gitu ya. Karena dia background-nya kerjaannya banking waktu di Indonesia, jadi waktu ke sini dia dia rela menganggur selama 6 bulan, Ya. demi mendapatkan pekerjaan banking lagi gitu loh, di bidang Hmm. bank gitu. Dan memang dia dapat, tapi dia harus mengorbankan waktunya 6 bulan itu, gitu loh. Itu berapa uang yang Ya. dia udah keluarkan bisa dibayangkan gitu. Nah, saya tidak mau menunggu karena saya memulai memulai, hidup di Melbourne ini bukan dari nol, tapi dari minus. Dari minus Ya. Kak Robin, inget ya cerita saya di awal itu saya ngutang. Ya. Ada yang teriak-teriak di Indonesia sana, kapan utang saya dibalikin. Mhm. Jadi saya itu semacam tekanan sebenarnya buat saya. Jadi, eee, saya pun sambil nge-apply kerjaan accounting gitu ya, selama 5 tahun pertama. Tapi singkat cerita intinya saya nggak dapat sampai sekarang, saya nggak pernah kerja accounting gitu. Mmm. Nah jadi tapi saya menemukan hal positifnya gitu ya, eee, Tuhan sudah atur semuanya, terserah kita mau Ya. mau berjuang mau kayak apa, berdoanya mau teriak di jalan, "Tuhan saya mau kerjaan accounting tolong dikasih," gitu. Mau puasa, mau apa, tetap nggak dikasih gitu ya. Tapi saya menemukan hal positif saya ketika di sini, nah ini dia satu hal Kak Robin, ketika di Melbourne saya bisa ada waktu untuk memikirkan tentang diri saya gitu loh. Apa Ya. maunya saya? Apa arti hidup saya? Dan saya mau Mmm. kemana habis ini? Nah, saya menemukan bahwa dengan kerja fisik ini, saya punya passion ternyata itu, jalan-jalan dan hiking, traveling gitu loh. Iya. Saya berpikir bahwa nanti, mungkin pada saat masa pensiun saya bisa melangsungkan hasrat saya itu gitu loh. Jadi saya harus punya fisik yang kuat Mmm. gitu loh, kaki yang kuat gitu untuk bisa melangkah. Saya Mhm. pikir begitu. Makanya saya melihat positifnya seperti itu dari, apa, Kerja keras pemberian ya, Tuhan ini. bekerja keras Iya, dari muda ya? Mhm. iya, pekerjaan yang diberikan Tuhan Karena ini mau kok tidak mau dengan dengan dikasih bekerja kasih. keras itu otot-otot kita kan jadi terlatih ya, sehingga nanti
Ketika udah masa tua, kita udah tinggal refreshing, menikmati hari tua, bisa jalan-jalan ke sana kemari ya. Betul. Nah, iya satu Nah, satu hal Kak Rubin, di oke oke. di Australia itu bajunya kayak begini kalau warehouse, apa ini, kelihatan nih kayak Hmm, warna bola tenis ya, kuning ya tapi ya nggak ya. ijo, ijo tapi nggak kuning. Ada 2 warna ini kebetulan saya bawa lagi nih, satu lagi orange. Oh, Nah, iya oke. ada 2 warna. Ya ya ya. Belakangan muncul warna pink tapi nggak populer sih itu khusus untuk yang cewek. Tapi rata-rata Tapi warehouse itu kan seragam kayak gini hanya ciri khas dari satu perusahaan kan? Perusahaan yang berbeda bisa punya seragam yang warna lain ya? nggak harus 2 ini, pilihannya cuma 2 ini. Oh 2 itu? Oke. Pilihannya 2 ini. Mmm, Karena terhitung pekerjaan di, gudang ini adalah pekerjaan yang high risk ya. mhm, Di Australia kalau pekerjaannya high risk harus pakai, apa ini sebutnya high visual clothes gitu. mmm, Jadi pekerjaan lain antara lain, electrician, itu tukang listrik harus pakai baju ini juga. iya, Tukang tukang bangunan harus pakai warna kuning atau oke. orange itu. Terus, plumber, tukang pipa, terus apalagi ya, banyak pokoknya yang berkaitan sama bangunan-bangunan, Mmm, construction gitu, mereka pasti harus iya, pakai baju high vis plus steel boot ya, sepatunya harus ada besinya di dalamnya itu, oke. begitu. Nah, tadi menarik ya, dengar ada ucapan, "Apa makna hidup saya nih ya? Apa hanya begini-begini saja?" Gitu. Ada sesuatu yang diimpikan ke depan oleh Peter tadi ya, untuk masa depan, Iya, masa tuanya begitu ya, heeh. Nah, di dalam bicara tentang makna hidup nih, makna hidup seperti apa yang Peter punya gitu, yang Peter, pahami gitu ya, di dalam memaknai hidup, menjalani hidup. Sekarang sudah ada istri, sudah ada anak 2, tentunya juga nggak lepas dari juga peran gereja ya. Peter bergereja di Melbourne, ada pemahaman iman yang didapat yang menguatkan. Nah, ini gimana pandangan Peter mengkaitkan antara pekerjaan Peter dan juga ibadah di dalam gereja? oh, istilahnya nih ngomong work and worship ya, Kak Ruben ya, Iya ya. heeh. Eee, ada satu quote yang pernah saya dengar dulu waktu masih kuliah dan masih terngiang sebenarnya sama saya, "Usaha tanpa doa itu sama dengan sombong." Doa tanpa Hmm. usaha, itu sama dengan omong kosong. Jadi benar kata Bro Melki, ini intinya adalah, eee, ora et labora gitu loh. Usaha Ya. sama doa itu harus seimbang gitu, Hmm. harus dilakukan dua-duanya gitu. Nah, saya awalnya adalah yang ketika 5 tahun pertama itu, yang masih mengejar impian untuk menjadi, pekerjaan accounting di sini tuh obsesinya adalah ingin berkarir gitu ya. Ya. Ada passion di situ gitu. Tapi ketika belakangan saya kalau Kak Rubin tahu lagunya U2 itu yang I Still Haven't Found What I'm Looking For, itu Hmm. liriknya itu sangat menampar saya gitu ya. Dia bilang, "Saya sudah mendaki gunung tertinggi, saya sudah merangkak, saya sudah lari, saya sudah, eee, lihat semua, all the city wall, maksudnya dinding kota sudah Hmm. saya iniin, I still haven't found what I'm looking for." Jadi saya Hmm. berpikir, jangan-jangan kalau saya terus mengejar apa yang dunia ini tawarkan, ya Mhm. intinya saya nggak akan mendapatkan apa yang saya inginkan gitu loh. Nggak Ya. jadi saya habis itu saya merenung di situ ya. Jangan sebenarnya sering disebutkan sebenarnya, Tuhan itu sebenarnya nggak jauh, nggak sejauh dari doa. Jadi intinya sebenarnya yang saya lihat itu sebenarnya diri sayanya sendiri dulu gitu loh. Ya. Bagaimana saya melihat melihat keluar begini ya, ada apa nih di luar? Saya Itu punya mirip passion sama kan. ini ya, kalau kita mengutip dari, kitab Pengkhotbah ya, bahwa segala sesuatunya yang ada di kolong langit ini, itu sebetulnya sesuatu yang sia-sia, kesia-siaan. Betul, Kalau seperti tidak, menjaring angin. kita seperti menjaring angin ya, Mhm, sesuatu yang kosong ya, yang tidak bisa kita akan raih ya.
kita bekerja sekeras apapun, sekuat apapun, seperti yang minggu lalu di-sharingkan oleh Bro Melki juga, bahkan melebihi waktu kerja, jam kerja yang ditetapkan oleh pemerintah, workaholic ya, tetap Iya. tidak akan menggapai apa impiannya, cita-citanya, karena damai tidak diperoleh di dalam hatinya, selalu kurang ya, seperti itu yang dikatakan oleh kitab Pengkhotbah, tentunya sia-sia kan semuanya. Dan kita bisa lihat Iya. ada orang-orang yang beken, yang terkenal gitu ya, petenis yang hebat yang sudah juara Grand Slam atau Wimbledon atau apapun itu, toh akhirnya dia kecewa dengan hidupnya, akhirnya ngedrak ya. Penyanyi Betul. terkenal ya, dia sudah punya kekayaan, punya harta dengan mobil-mobil mewah, rumah mewah, pada akhirnya dia jatuh lagi bunuh diri begitu ya, melakukan Iya. hal perbuatan seperti itu karena mereka tidak menemukan adanya makna hidup ya, makna hidup. Jadi memang memaknai hidup itu harus dengan melihat kembali, mengaitkan dengan yang di atas ya, Sang Pencipta. Betul ya Peter ya. Nah, Betul banget, betul bagaimana banget. dengan kaitannya dengan kalau kita kilas balik nih, saya kan ketemu Peter waktu dulu ya, saya masih di Jogja, bergereja di satu gereja, lalu Peter di Malaysia Christi waktu itu ya sebagai mahasiswa Iya. yang aktif di Persekutuan PMK. Nah, apa dampak, apa impact dari yang Peter terima di sana itu di waktu di Persekutuan Mahasiswa Kristen dengan uh, kesolidan iman kamu dan istrimu sehingga kamu bisa sama-sama bergandengan tangan dan bisa survive di Australia. Boleh dong diceritakan? Satu Kak Robin, intinya, eee yang kalau saya rangkum istilahnya ya, kalau saya rangkum itu, Mhm. sama seperti yang Pengkhotbah sampaikan itu di Pengkhotbah 1 ayat 9 kalau nggak salah. Segala sesuatu yang pernah dilakukan pasti akan dilakukan lagi, segala sesuatu yang pernah, terjadi pasti akan terjadi lagi. Jadi saya melihat Hmm. bahwa semua ini pengulangan. Ada Ya. lagunya si U2 tadi tuh, yang udah pernah melakukan segala hal-hal hebat, tetap dia masih nggak ini Mhm. juga, "Masa ya saya juga ngulang lagi, melakukan kesalahan yang sama?" Gitu. Jadi, saya nggak mau di situ gitu loh. Yang dimaksud di sini adalah karakter manusia, Kak Robin, yang saya maksud ya. Hmm. Eee, ada karakter di mana di sini tuh ada orang yang memperjuangkan egonya, memperjuangkan apa itu, passion-nya, memperjuangkan apa yang sebenarnya fana gitu ya. Hmm. Eee, saya kebetulan aktif di gereja juga, yang rata-rata Ya. mereka lebih cenderung bilang, "Ini demi memuliakan nama Tuhan," gitu dia bilang. Wei, Tuhan ini sudah mulia. Betul, Kita betul. iya, kita begini ini kan hanya untuk memuaskan ininya kita, jiwa kita ya, hasrat kita. Karena Hmm. kita punya cara, dengan cara begini Tuhan mungkin dipermuliakan gitu loh. Mhm, Tapi kan mhm. balik lagi, apakah itu yakin itu yang Tuhan mau gitu loh melalui hidup kita gitu loh. Jadi saya berpikir, Mhm. saya akan menunda semua passion saya itu. Saya mau jalan-jalan, saya mau keliling Australia, saya mau camping, saya suka camping. Christina nggak suka gitu loh. Dia paling benci tidur di dalam tenda. Sementara saya suka banget gitu. Nah, ada passion yang berbeda di situ sih, ya udah tunda dulu. Yuk kita mencapai tujuan kita yang bersama, apa itu? Anak, gitu loh. Pada saat Hmm. itu anak. Saya juga punya passion Kak Robin di sini. Ini saya ngaku dosa juga sekalian gitu ya. Saya, 27 tahun dididik sama orang tua saya itu money oriented. Segala hal itu Mhm. diukur dengan uang gitu ya. Ya. Tiba-tiba, eee, saya saya belajar yang namanya forex gitu, trading saham sama forex gitu, dan saya mahir sekali di situ. Setiap kali trading pasti profit, trading profit, trading profit. Itu coba bayangin Kak Robin, anggap aja ini judi lah, anggap aja judi. Hmm. Kalau kita main judi dan untung terus, apa yang terjadi? Kecanduan nggak? Ya, Betul, kecanduan. jadi pengen terus kan ya? Itu yang Pengen terus terjadi dan sama mata saya. nggak bisa lepas dari layar, selalu mata kita Betul, ingin di depan layar itu, nggak bisa lepas. iya. Dan untuk itu saya stop langsung. Jadi balik lagi seperti Kak Robin tadi bilang, harus mengerti arti kata cukup gitu ya. Jadi, Hmm. eee,
uang ini nggak bakal ada cukupnya gitu. Terus ada mau lagi mau lagi Iya. mau lagi, habis itu entar cari lagi, habis itu malam tiba-tiba sudah 25 tahun anak saya udah gede, eee, diajak main atau berkunjung malah dicuekin. Dia malah nggak kenal saya dan dia nggak mau bergaul dengan saya. Ini kan kesalahan yang sama yang seperti yang orang tua saya lakukan juga, jadi saya nggak mau mengulangi Iya. lagi gitu loh. Papa mama saya itu sibuk bekerja karena keterbatasan ekonomi gitu ya. Sementara saya di sini, Iya. masih cukup lah gitu ya, bekerja 8 jam itu masih cukup uangnya gitu. Apalagi kalau oh iya saya perlu bilang juga Kak Robin dengan bekerja di high risk kayak begini, pakai baju begini biasanya gajinya lebih gede daripada kerja kantoran, itu. Oh, begitu ya? Iya, Mmm. kalau di Indonesia kan biasanya makin, Justru eee rendah, ya kayak kuli ya iya, masih ya? iya, Mhm. kuli kuli pabrik pasti gajinya lebih rendah daripada yang ngantor ya kan? Iya iya iya. Iya, kalau di sini lebih gede gitu. Nah, itu kan cukup gitu. Kenapa saya harus mengorbankan, masa kecil anak saya dengan ego Mmm. saya yang pengennya uang 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 gitu. Nah, sejak itu saya, Mhm. menyangkal diri saya ya. Bayangin Mhm. ini tak semudah membalikkan telapak tangan Kak Robin. Saya Iya. 27 tahun dididik money oriented, tiba-tiba harus menyadari akan sesuatu di depan mata saya itu ada yang lebih penting. Saya harus Iya. membalikan telapak tangan saya itu berputar istilahnya 180 derajat, itu sulit minta ampun, butuh proses kayak sekitar Jelas itu dua karena kita sudah dua bulan. tertanam itu puluhan tahun kan, seperti Iya akar, kalau sudah puluhan tahun itu kan akarnya makin masuk ke dalam, iya, ya. betul banget Kak Itu Robin. 2 menjadi tahun, satu pembentukan world view ya namanya ya, cara pandang dunia mhm, kita dibentuk untuk money oriented, money 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 iya, dan merombaknya nggak totally bisa ya dalam betul, waktu 20 tahun, kemudian 20 tahun ke depan kita belum tentu, kita masih terus diproses gitu kan, sampai sekarang ini iya, juga gitu ya. Karena kalau sampai mhm, kita tetap money oriented, kita akan kehilangan tumbuh kembang anak kita. Bagaimana mereka hilang udah, besar, iya bagaimana mereka remaja, bagaimana mereka iya, semakin dewasa, kita akan kehilangan itu dan itu nggak bisa momennya, dikembalikan. Heeh. iya, Dibeli pakai uang seberapa banyak yang kita peroleh, yang kita simpen juga untuk dikembalikan lagi momen-momen mereka tumbuh kembang mereka, nggak bisa. Sayang sekali nah, ya. ada satu quote itu yang bilang, yang pernah saya baca gini Kak Robin, "Uang bisa dicari, tapi momen tidak bisa diulang." Nah Ya itu ya. melekat sekali buat saya, eee, sejak itu saya rela untuk oke hold dulu lah, tunggu dulu, saya udah berhentilah trading gitu ya. Saya terus kalau ada tawaran, "Kamu bisa lembur nggak?" Saya selalu bilang, "Enggak," untuk lembur gitu. Saya selalu pulang untuk main sama anak-anak saya Mmm. eee, sampai jam tidur ya istilahnya ya. Jadi Mmm. ini rutinitas saya jam 5.25 saya bangun, Ya ya. lalu berangkat bekerja. Pulang itu biasanya sampai sekolah anak itu 2.30 ya, jam 3 sampai parkiran sekolah anak untuk menjemput anak jam 3.30. Jadi saya ada waktu setengah jam untuk, ya setidaknya membalas chatting atau apa gitu. Nah dari Mhm jam mhm. 3.30 itu, waktu saya akan habis bersama anak main. Nah ini Oh. beberapa orang bilang, main sama anak kan gampang ya kan. Tunggu dulu, saya ini besar dari, orang tua yang tidak bermain bersama saya gitu ya. Saya tidak Iya tahu iya. cara bermain bersama anak. Saya sekali lagi di sini menyangkal diri. Saya bermain sama anak itu, kita harus berbahasa seperti anak-anak, berperilaku seperti Iya. anak-anak, tapi mau bersikap mengalah seperti orang dewasa gitu. Jadi dia asik sama kita, gitu. Iya iya iya. Heeh. Ini susah buat saya ya, buat yang lain saya tuh nggak pernah bermain sama papa saya gitu, nggak pernah main sama mama saya karena mereka kan sibuk bekerja. Ekonomi kami kan, morat-marit, ya kan. Jadi saya sekali lagi menyangkal diri lagi di sini. Jadi Jadi jangan alasan dikira ekonomi nggak boleh jadi alasan untuk kita kehilangan waktu dengan keluarga ya. iya, Karena kalau menurut saya ya, kalau kita bilang kita kurang dan ingin terus ekonomi kita morat-marit dan kita butuh uang, ya kita kerja terus sehingga waktu dengan keluarga atau anak jadi kurang,
dan akhirnya kita mengabaikan hal yang penting dalam hidup kita ya, karena nggak betul, akan habis-habis ya, betul ya, kalau ekonomi ya. iya. Agak dilema juga ya Kak Robin ya, di Indonesia ini kan, ekonomi apa, istilahnya gajinya kecil, sementara biaya hidupnya tinggi, ya. Iya iya. Saya tidak bisa menyalahkan mereka yang bekerja terus gitu ya, karena, saya pun bisa melihat gitu loh, orang tua saya walaupun bekerja terus ada alasannya gitu loh. Mhm Jadi kami ada kondisi yang terdesak gitu loh. Jadi mhm. harapan saya buat, teman-teman yang masih muda jangan kepahitan dengan orang tuanya yang tidak sempat bermain bersama kalian waktu masih kecil gitu ya. Mmm, Jadi ada situasi di Indonesia ini tidak punya pilihan gitu loh Kak Robin, selain betul, daripada bekerja, daripada mencuri, daripada merampok gitu, yang penting iya. anak istri makan gitu kan. Nah nah Nah, sementara kalau saya di Peter sini kan ada sehari bekerja pilihan, berapa jam? 8 jam Kak Robin, Berarti 8 samalah jam, dengan di Indonesia juga kira-kira 8 jam lah ya. iya, Artinya sebetulnya ada pilihan juga untuk kurang dari 8 jam, misalnya hanya 5 jam bisa juga kan, karena kita dibayarkan per jam ya. Jadi kita kalau betul, memilih pun 5 jam kerja bisa sebetulnya ya. bisa kalau misalkan nggak, "Aduh ada keperluan nih, mau pulang cepet," tinggal bilang, pulang, pasti dikasih. Iya iya. Iya, Oke oke. di situ. Ya, menarik Sebelum menarik. saya lanjut ada pertanyaan dulu nggak Kak Robin? Saya Lanjut masih banyak lanjut. yang mau disampaikan. Oke oke oke, silakan silakan. Tadi oh iya, satu lagi soal budaya. Di Melbourne ini, di Australia ya, sangat menghargai apresiasi sekecil apapun gitu ya, terutama dari masa kecil gitu ya. Saya cuma mau nunjukin ini, sertifikat anak saya gitu ya. Nah, kelihatan Hmm. nggak ya? Nah, ini sertifikat tulisannya, Certificate Achievement karena Great Effort in Math. Jadi effortnya gitu loh Hmm. yang dihargai gitu. Yang Hmm. belakangan yang kecil itu dapat sertifikat karena, eee, apa istilahnya, berinisiatif beresin packing up, beresin kursi dan Oh, meja gitu loh. Jadi effort-nya yang dihargai gitu loh di sini itu. iya iya. Sementara kalau di Indonesia kelihatannya kurang ya seperti ini ya. Untuk Kurang kurang penghargaan sekali ya. atas iya, niat, usaha, kayak gitu. Lalu Iya iya iya. satu hal lagi, di sini juga kalau ketika bekerja beberapa perusahaan itu memberikan yang namanya RDO. RDO itu singkatan dari, roster day off. Jadi itu biasanya 1 bulan ada 1 hari kamu harus libur, Hmm. atau kamu bisa kumpulin, habis itu kamu libur, sekaligus gitu, liburan panjang gitu. Jadi Mhm mhm. ada work life balance gitu ya istilahnya ya. Iya Nah iya iya. sementara nah Makanya ini banyak work orang-orang dari barat itu kan mereka suka tur ya, atau mereka suka holiday ya, ke Asia, ke Indonesia selama ya berapa hari, seminggu, lalu kembali lagi ke negaranya untuk bekerja. Jadi karena ada kesempatan, ada privilege-privilege itu yang mereka gunakan ya. iya, seperti itulah. Jadi terus ada sebentar saya lihat lagi catatannya. Mhm. Soal ini ada satu soal kriminal ya, saya dengar ini dari 2 orang yang berbeda, nggak saling kenal dan mereka menceritakan hal yang sama gitu loh. Satu orang Hmm. ini berkuliah kriminologi di Melbourne ini. Dia bilang Hmm. ke saya bahwa, "Jangan sekali-sekali kamu googling di laptop kamu, eee, nama-nama senjata jenis-jenis tertentu yang spesifik," kata dia, Oke. eee, "dan jangan terlalu intens," katanya. "Kamu tiba-tiba bakalan ada yang ngetok pintu di depan rumah kamu itu polisi." Jadi di sini tuh semua dilacak, Kak Robin, ke-track semuanya. Jadi walaupun di laptop boleh sekali, 2 kali, mungkin nggak apa-apa gitu, itu kan bisa aja itu accidentally, maksudnya nggak sengaja Iya. ngeklik atau mencari tahu. Tapi kalau udah intens, setiap hari atau setiap hari ada aja searching ini dari laptopnya IP address-nya di sini, wah itu langsung diketokin biasanya pintunya.
diinterview biasanya sama polisi, gitu. Itu yang saya dengar Quick ya. response ya? Iya, semuanya Mmm, ke-track iya. gitu. Iya. Mhm mhm mhm. Terus, kalau wisata juga di sini, wisata alam tuh gratis. Kalau di Indo kan ke Ancol bayar ya, masuk Ancol bayar ya. Iya iya. Iya. Di sini semua semua pantai Melbourne itu gratis. Nggak ada Wow, tiket masuknya nggak ada. Paling asik mentok yang dong ya? paling terkenal iya kalaupun terkenal itu paling kita bayar parkir, itu aja. Jadi Iya, pengen ke Melbourne nih, belum pernah nih ke sana nih. asik. Ayo Kak Ruben, datang Karena datang. jalan-jalannya gratis, ongkosnya naik pesawat yang mahal, cuman di sananya Nah, gratis. kayaknya mungkin karena itu ya, pemerintahnya juga menyadari, eee, karena tiketnya juga mahal gitu ya. Mereka nge-push di harga tiket memang. Jadi Mmm, akomodasi bisnis bisnis penginapan itu memang di-support habis-habisan gitu biar orang iya iya. mau datang, turis mau datang ke sini gitu. Dari uangnya mungkin Mmm, sepertinya dari sana mereka. Jadi dari sana, tempat oke. wisatanya gratis, Oke. begitu. Nah, kalau rumah sakit Iya. bagaimana? Kalau kayak kita orang Indonesia yang, bekerja di sana katakanlah belum ada PR, belum dapat PR, gimana untuk, apakah ada semacam asuransi atau BPJS Mhm. yang disediakan? Gimana? Mau dari Ada, iya. pribadi, bentuk asuransi atau disediakan, non asuransi, misalnya BPJS yang ditanggung oleh pemerintah? Oh, kalau BPJS sepertinya nggak mungkin ya. Sepertinya, itu kaitannya ke perusahaan asuransinya. Jadi kita harus bayar asuransinya setiap bulan preminya seperti itu. Jadi kalau Mhm, tiba-tiba sakit, tercover gitu ya. Karena kalau enggak, pernah mertua saya cuma ngecek doang, waktu itu dia sakit flu gitu, ngecek doang mhm. $50. Cuma visiting, Mmm, datang ke dokternya, "Ah, ini mah cuma flu," katanya. Di sini lucunya Kak Robin, dokter itu nggak langsung jepret kasih obat, enggak. Jadi iya, dibiarinin dulu itu virus berinkubasi gitu ya. Misalkan ini mhm, baru ngerasa, "Aduh kayaknya saya agak nggak enak badan nih." Jadi dia dicek dulu itu tenggorokannya res apa enggak, mhm, kupingnya segala macam itu, kalau dirasa kurang, ini kamu 2 minggu lagi balik lagi ya, 2 minggu lagi pasti mmm, kamu lebih parah kata dia, tambah parah. Jadi virusnya berinkubasi biar gitu, nanti dia hilang sendiri oke. gitu katanya. Oh, Lucunya nggak usah begitu. dikasih obat langsung untuk mematikan virus itu ya? Tergantung kadang kalau misalkan dirasa perlu, baru dikasih antibiotik gitu ya. Oke. Tapi seringnya itu disuruh didiemin aja, Nah, seringnya. mengenai cover itu, tadi untuk pengobatan, misalnya opnam itu, apakah yang tadi yang dikatakan Peter itu dari pemerintah tersedia, satu fasilitas atau tidak? Atau dari pribadi? Karena kalau di luar negeri, kalau kayak di Jerman kan misalnya atau di Amerika itu anu ya, kan beda-beda sistem ya, itu langsung dirawat, siapa pun dia, orang asing pun, bukan orang eee, PR-nya tidak punya PR pun mereka akan ini, apa namanya, mereka akan, eee, di-cover gitu kesehatannya. Di sini enggak Kak Robin, harus harus bayar premi asuransinya ya. Jadi kalau misalkan Oh, berencana bersekolah di Melbourne, itu harus ada premi asuransi. Jadi kalau sakit atau apa gitu, jadi kalau ke dokter bisa ke-cover gitu loh. swasta Kalau berarti enggak ya? bisa apanya? Oh iya iya swasta, heeh. Iya Jadi iya. bukan sama pemerintah punya. Kecuali saya ya, saya kan udah Iya. kecuali permanent resident atau citizen gitu, mereka udah dapat yang namanya Medicare, kartu. Oh, Itu heeh, kalau itu berobat baru bisa ditanggung ya gratis. oleh pemerintah ya? Iya, Mmm, begitu. wow, asik nih. Seru juga ya bincang-bincang kita. Soal Cuman work and worship, balik lagi ke work iya. and worship boleh Kak Ruben? Boleh boleh silahkan, ada yang mau Iya. ditambahkan? Menurut saya ini, eee, erat kaitannya sih sama itu, apa itu yang di kitab Matius 5 ayat 13 sampai Mhm, 16, iya bener. Itu tentang garam dan terang.
menjadi garam dan menjadi Mhm. terang. Kalau menurut saya sih, untuk work and worship di tempat tempat kerja. Jadi Iya iya. harus memahami bahwa ketika kita ini garam gitu loh, Mmm, harus hancur, menyatu sama mmm, minyak panas, menyatu sama mmm, bawang, yang artinya itu menyatu sama kesulitan-kesulitan di situ, sama hancurkan ego kita, hancurin, mhm, eee, hasrat kita untuk menonjol atau hasrat kita untuk memimpin atau apalah itu, hancurin aja lah itu mmm, Tuhan nggak butuh itu, jadilah produk yang baru, yang ada unsur-unsur lainnya, mmm, yaitu unsur-unsur Tuhan, yaitu apa, sebuah masakan yang dipresentasikan dengan baik, kayak gitu. Nah, kitanya sudah iya. apakah bentuknya masih garam? Tidak, sudah hancur kan di situ ya, tapi memberikan cita rasa yang lezat, ya kan. Iya, Nah menarik kita ya, karena Tuhan kasih 2, eee, 2 contoh tersebut ya, garam dan terang ya. Karena kalau garam itu iya, kan bicara tentang aspek melekat dengan objek ya, betul, harus iya hancur, harus meresap, garam itu ke objeknya, misalnya katakanlah ikan atau masakan yang kita masak ya kan, iya, supaya betul, memberi rasa. Nah, kita juga harus melekat juga, artinya dengan dunia ini kita nggak boleh jauh dari dunia, begitu kan, kita harus masuk, terjun ke dalam dunia, ke marketplace ya, profesi seperti mhm Peter ya kan, mhm, bergaul dengan orang-orang asing di sana, orang-orang dari negara lain, bangsa lain, di situ mau menunjukkan siapa Kristus sebetulnya kan dengan nah itu cara menjadi terang bekerjanya ya. itu, Nah menjadi nah terang di sama situ, juga dari terang, kalau terang itu kan dari jauh ya, bukan yang masuk ke dalam tapi sifatnya eksternal dia. Kalau tadi garam iya, itu internal, meresap, masuk ke dalam, kalau terang itu kan dia dari luar ya, dari jauh ya. Tapi sorotannya tuh sampai, apa namanya, cahayanya itu bisa terpengaruh sampai berapa ratus nampaklah, meter, berapa ribu meter begitu ya, seperti mhm. itu kira-kira ya. Iya, karena di tempat kerja saya itu di dunia, yang apa istilahnya, yang warehouse kayak begini ini, itu rentan Mhm. sekali mereka itu ngomong jorok gitu ya, Mmm, apa, saya nggak usah sebut ya, F word ya sebutnya ya. mhm, Mungkin Kak Robin tahu ya F word ini apa. iya iya. Nah, setiap ngomong satu kalimat, dalam satu kata itu disisipin F F F F. Pasti ada itu. Jadi Film-film pasti yang kita ada gitu. tonton itu film-film barat itu kan selalu ada, setiap film itu Iya, ada makanya kata-kata jadi itu. saya pikir, menjadi terang itu bukan berarti kita harus di tempat terang, kitanya harus di tempat gelap. Mmm, Jadi saya mmm, mencoba di situ menjadi pribadi yang nggak mengumpat ya, nggak ngomong jorok gitu, terus nggak iya, ngomongin bos ya, eee, itu kan konyol ya buat saya ya, walaupun kadang kita sebel sama bos kita gitu ya, tapi bukan berarti kita harus, ngejelek-jelekin bos kita. Kita ini kan makan dari uang makan kita ini kan dari bos ini, yang ngasih kerjaan iya, gitu ya. Ya kok kita jelekin. Jadi saya ngerasa itu kayak, apa ya, jadi saya pikir di tempat kerja ini memang harus memancarkan cahaya menurut saya, karena betul. nggak banyak orang-orang terutama orang Kristen ya, mereka ini nggak sadar gitu bahwa kita itu udah ada, kita ini garamnya, kita ini terangnya gitu. Kita nggak pernah diajak untuk menjadi garam, nggak pernah diajak untuk jadi terang, karena kita ini sudah terang gitu, sudah ada terang di Mmm. dalam kita. Sayangnya nggak banyak orang yang tahu tentang hal ini gitu, menyadari maksud saya, Dan malah cenderungnya, dan sayangnya di eee Australia banyak orang-orang Kristen di sana ya, tapi tidak ada perubahan hidup, tidak ada yang namanya mhm, satu, iya, yang being different, yang signifikan. berbeda ya. Iya iya. Jadi cenderungnya mereka meredupkan atau memadamkan cahaya mereka. Kalau di gereja baik, tapi di luar kegiatan Mmm, gereja 180 derajat berbeda. Nggak mau menunjukkan kebaikannya di tempat usahanya, di tempat kerjanya, di sekolah, di mmm, kampus, bahkan di rumahnya sendiri. Itu nggak mau nunjukin, "Ah, bos saya rasis, cuma suka sama yang bule doang. Ah, teman kerja saya males, sukanya datang telat, alasan mulu, retret lah, apa," misalkan gitu ya. Terus mmm, teman kuliah saya ngajarin saya cara bikin contekan, paling efektif katanya. Dia pernah udah sering nyoba, selalu berhasil. Wah, mantap kan tuh tawarannya. Nah, teman share house saya jorok, nggak suka bersih-bersih, atau papa saya suka mukul, suami saya nggak inisiatif, istri saya sibuk sama temannya melulu. Aduh, banyak sekali alasannya kan.
Makanya jadi gitu ya. saya pikir ini tempat yang tepat. Kabar baiknya Hmm. ini adalah tempat yang tepat buat kita, buat bercahaya kalau menurut saya, bukan bukan malah kita kecewa, "Aduh kenapa Tuhan memberi saya musibah, saya dikelilingi orang-orang yang," apa istilahnya ya, tidak menginspirasi. Loh, Anda sih itu harusnya menginspirasi kalau menurut saya Iya, gitu. betul. Iya, Anda Nah, ini lah menariknya nih. terangnya. Jadi harusnya bukan result posisi kita udah mantep, udah hebat, udah enak, baru kita tidak mengeluh, tidak membuat excuse, tapi proses selama menjalani proses itu ya, itu bagaimana kita tenang, berpikir jernih, tidak ikut-ikutan kawan-kawan yang katakanlah mengomel dan berbagai hal lainnya ya. Itu ya di sini ya, proses itu penting ya. Kita bicara proses dari sisi itunya ya. Satu satu perspektif saya nih Kak Robin yang membuat saya begitu mensyukuri pekerjaan saya gitu ya. Karena Hmm. sayangnya banyak saya lihat di tempat kerja saya itu justru malah yang permanent worker, pekerja tetapnya justru malah yang sering berkeluh kesah ketimbang yang casual. Saya ini casual, Hmm. anytime bisa Oke. di-kick, kapan aja kalau perusahaan udah nggak butuh lagi, saya nggak bisa kerja lagi di situ gitu. Nah, Hmm. sementara yang permanent worker-nya ini justru malah yang sering berkeluh kesah tentang pekerjaan perusahaannya itu. Jadi saya pikir ini Hmm. soal rasa, syukur ya, mensyukuri bahwa menyadari bahwa ini pekerjaan dari Tuhan gitu loh. Saya Ya. pernah baca satu kata-kata ini dari si Billy Lantang, Kak Robin tahu Billy Lantang nggak ya? Oh ya. Pendeta itu, Yang 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 kepalanya botak botak. itu. Iya, Iya, iya. dia bilang kayak begini, di Instagram-nya, "Menerima pemberian tanpa mengenal si pemberi, itu sama saja dengan pelacuran rohani sebenarnya." Kita seperti sedang Hmm. melacur gitu loh, dapat uangnya, habis itu nggak peduli siapa yang mau ngasih. Ini pekerjaan Hmm. ini kan sebenarnya kan datangnya dari Tuhan gitu loh. Kan Tuhan kan Ya, ditulis di ya, Alkitab ya, yang memberikan matahari bagi yang jahat dan yang baik gitu loh. betul. Lah ini datangnya dari yang si Tuhan, datang dikasih Tuhan, tapi kita nggak mau mengenal dia gitu loh. Karena padahal dengan mengenal dia, kita tuh nggak obses, kita nggak nggak pengen ngejelekin bos kita gitu dengan Ya. menerapkan kebaikan di tempat kerja gitu. Jadi saya pikir balik lagi yang di awal bahwa ora et labora itu harusnya mudah sekali. Sesederhana kita mengganti perspektif kita bahwa ini adalah pemberian Tuhan, gitu loh. Pekerjaan ini dikasih Tuhan. Saya dipanggil menjadi seorang pekerja dan dikasih pekerjaan. It's amazing job. It's amazing Ya, gift ya. gitu. Sementara banyak orang lain barangkali mereka ya hidup terlunta-lunta, Nah, mereka di jalan, tidak ada tidak ada pekerjaan ya, jadi gelandangan iya, gitu kan. Banyak juga orang-orang Indonesia yang mungkin homeless di sana gitu. betul Kak Ruben. Karena itu Iya, tadi tidak mensyukuri ketika dia iya, punya pekerjaan, tidak menjalani pekerjaan dengan baik, lalu kemudian dia keluar, tapi tidak mudah dapat pekerjaan di sana kan, di Australia kan, akhirnya homeless gitu. nah Ya, masalahnya di sini sistem negaranya adalah homeless ini disubsidi, dikasih uang. ya. Ini yang membuat Oh, mereka, jadi malas gitu ya. Jadi hmm, ada satu ini lagi, bahkan kalau kita ini adalah, aborigin atau berasal dari Torres atau Islander mhm, istilahnya, orang-orang asli dari penghuni Australia ini, mhm, itu mau nungging, mau ngapain aja, mau joget, mau ngobat, pasti disubsidi, dikasih gitu. Jadi kayak semacam dimanjakan istilahnya gitu, Kak Robin. iya, Tapi efeknya adalah malah mereka inilah orang-orang yang pelaku kejahatan cenderungnya. Nah, itu sering terjadi di, wilayah Darwin ya, itu iya, wilayah iya, utaranya Australia yang paling dekat sama Bali tuh, itu. Di sana itu iya. banyak banget, aborigin dan Islander, Berarti mereka Torres. tidak memahami anugerah ya, Iya, mau gimana, seharusnya menerima banyak anugerah, mensyukuri anugerah. Tetapi iya kan, karena terlalu banyak anugerah, mereka tidak lagi bisa menghitung
yang mereka terima sehingga mereka tidak bisa mensyukuri anugerah itu ya. Malah Disia-siakan kemudian karena jadi gampang murahan. dapatnya. Iya. Iya, betul, jadi murahan. Sama seperti Nah, keselamatan juga kan kayak gitu. Keselamatan itu anugerah 100% pemberian Allah ya. Kita tidak berbuat diremehkan. apa-apa, kita tidak bukan usaha Iya, kita, perbuatan baik kita untuk kita betul. diselamatkan, memperoleh hidup kekal, ya kan? Tapi Betul betul. anugerah semata-mata, tapi justru banyak orang karena itu anugerah menganggap sepele sehingga kemudian hidupnya sembarangan. Nah, itu ya, Nah, iya, tidak mensyukuri hanya. anugerah. Iya, intinya Baik kan Peter, balik lagi terima ke kita kasih. lagi. Iya, tidaklah Mhm. terasa waktu sudah berjalan lebih dari 1 jam. Wih, 1 jam Cukup sudah. cepat juga ya. Iya, Kita berterima kasih untuk waktunya Peter yang sudah sharing pengalaman hidupnya, perjalanan hidupnya, bisa bekerja di sana. Kiranya ini bisa bermanfaat bagi orang-orang kita Indonesia ya. Barangkali ada yang fresh graduate mau ya apa ya mencoba beradu nasib ya ke luar negeri ya. Jangan takut karena sebetulnya kita akan banyak peluang untuk kita bisa survive di sana ya, asal kita punya keberanian dan kemauan untuk bekerja apa saja mhm, ya, Peter ya. betul. Iya, Nah, baik baik. Terima kasih untuk waktunya. Salam untuk Christina dan anak-anak. Semoga pekerjaan terus dipakai Tuhan dan diberkati Tuhan ya. amin amin. Boleh tutup Salam dalam juga buat doa? Mbak Inta. Iya, mari. Baik baik, saya sampaikan. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan kami hari ini. Sungguh kami belajar bagaimana mengolah hidup ini menjadi lebih bermanfaat dan lebih baik. Eee, Kami tahu Engkau sudah mulia, tapi izinkanlah kiranya jiwa ini, daging ini juga turut memuliakan Engkau melalui Ya, kehidupan sehari-hari kami, melalui pekerjaan kami, melalui panggilan hidup kami sebagai suami, sebagai seorang ayah, juga seorang pekerja, atau Karubin sebagai seorang pendeta dan hamba Tuhan kiranya Engkau juga membimbing dia menjadi pribadi yang baik. Terima kasih Tuhan untuk malam yang hari ini, malam yang indah, yang kami bisa belajar bersama-sama dan kiranya segala informasi yang disampaikan hari ini dapat berguna, dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Kami mau serahkan kelanjutan dari hidup kami hanya ke dalam kuasa-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, selalu menaungi kami dengan roh-Mu. Amin. amin. Terima kasih Kak Robin. Terima kasih. God bless. Selamat malam Ya, semua pemirsa juga yang ada di rumah. ya. Bye-bye.